minggu ketiga yang akan dibawakan oleh Ustaz Muhammad Yunus LCMA. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Hamdan syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah di maghrib menjelang isya di hari yang ke-14 Sya'ban. Hari ini Ayyamul Bid, ya, dan besok hari Kamis dan hari Jumat, ya. Tak terasa berarti sudah 14 hari Sya'ban, kurang lebih 16 hari atau 15 hari lagi Ramadan. Seyogianya saya sudah menyiapkan materi tentang fikih siasat, ya, fikih politik, karena memang kondisi kita umat Islam saat ini, memang kita umat Islam ini harus terlibat dan terjun untuk mengawal dan menjaga agama ini, ya. Iya. Jadi nampaknya saya tiap mengisi ada terus apa namanya isu-isu yang berkembang. Azanlah yang dianalogikan dengan gonggongan anjing. Habis itu logo halal pula. Yang tak enak itu, yang hari ini yang kesian kita ibu-ibu minyak makan. Yang kesian lagi supir minyak sholat. Jadi ternyata bicara fikih politik atau kepemimpinan ini menarik. Dan dari Nabi, Rasul sampai kepada sahabat, tabi'in, bahkan khulafaur rasyidin hingga kepada sultan, ya, itu berkaitan dengan ketatanegaraan, bahwa mereka juga negarawan. Itu tak bisa kita hindari. Makanya kami pun kaget juga sebenarnya ini untuk mengklarifikasi Ustadz kita Buya Dr. Rozi Hashim, ya, yang beliau sedikit keliru bicara tentang kepemimpinan, dan itu sudah banyak dibantah, ya, tinggal lagi tergantung pemahaman beliau, ya. Karena kita khawatir ini kalau udah viral ini kemana-mana gitu, ya. Kalau udah terkenal ini apa aja yang diucapkan manis laris. Sebenarnya tak begitu, ya. Karena itu membahayakan. Jika terjadi kemerosotan kepemimpinan bagi umat Islam, itu yang rusak adalah agama. Yang rusak adalah agama. Saya betul-betul mengikuti perkembangan perang Rusia sama Ukraina, dan ternyata ada kurang lebih 50% termasuk tentara Rusia ini Muslim. Bahkan relawan yang juga ingin membantu Rusia ini kebanyakan dari Timur Tengah. Ini yang
bisa memang prediksinya menyebabkan perang dunia ketiga ini bisa jadi. Dan Turki terlihat memang terus berinovasi dalam penemuan alat-alat senjata perang yang canggih. Jadi terwakili juga lah umat Islam melalui pemimpin yang bernama Erdogan. Ini menarik sebenarnya. Dan kita umat Islam memang naluri kita ini membela, dakwah dan membela, bukan menyerang, tidak. Justru kita dakwah, membela, menyiapkan supaya kita memang tegaknya agama, sehingga payung itu yang disebut jihad, payung, ya. Dan di bulan yang lalu sudah saya sampaikan, kita selangkah itu kalah dengan Syiah. Dan Syiah ini menjadikan rukun Islam mereka itu Imamiyah. Dibuat itu rukun Islam mereka itu Imamiyah itu masuk. Jadi kepemimpinan bagi mereka itu sesuatu yang menyangkut tentang keyakinan, sesuatu yang usul dasar. Nah ini penting sekali untuk kita sampaikan. Makanya di pekan lalu saya sampaikan, fungsi pemimpin itu adalah hifzuddin, menjaga agama, riayah, memelihara. Ini tolong sampaikan ke anak-anak kita. Nah, malu gitu. Kita yang punya jiwa berkorban, jiwa membela ini, dipermainkan betul agama ini. Saya menengok ini bukan lagi bicara tentang ini preman aja, preman dan brutal, sewenang-wenang. Kalau dalam hadis akhir zaman itu kata Nabi, ada yang aku khawatirkan yang lebih dari Dajjal. Siapa itu? Al-a'immah al-mudhillin, pemimpin yang menyesatkan. Diganggu perut kita, tapi memang dia tidak memurtadkan kita secara langsung. Dia tidak menyesatkan kita secara langsung. Dia ganggu dulu perut kita, dia ganggu dompet kita, dia ganggu dapur kita, tapi nanti ujung-ujungnya yang dirusak adalah agama. Nah ini mereka begitu caranya. Dan untuk kaulah muda ini yang diganggu itu adalah akhlaknya, ifsadul akhlak, rusak akhlak, dilarutkan kepribadiannya, dirusak berpikir. Maka secara tidak langsung murtad. Mereka ingin membuat kita ini alergi dengan agama kita sendiri. Coba lihat. Dan ini adu domba saya, adu domba. Baik, ini di poin yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan Ramadannya. Sebenarnya saya segan ini banyak senior-senior cepron jabat di sini. Ada banyak kenal di sini, tapi tak bisa saya sebut satu persatu. Ya, jadi ikhwafillah rahimakumullah, Ramadan ini kalau kita bawa ke fikih siasahnya, biar kita sambungkan. Bapak Ibu, kita harus kompak dengan metode yang pernah saya sampaikan. Iokan diulang, lalukan diawal. Berarti kita tidak dibilang tidak Pancasila, kita Pancasila. NKRI, ya patuh, tapi jangan sampai merusak agama, jangan sampai melalaikan kewajiban kita kepada Allah. Karena itu yang diinginkan. Diputar-putar
Jaka sombong naik ojek, nggak nyambung Jack. Antara minyak makan dengan logo halal, ibu nyambung nggak? Tambah kemah satu lagi. Kalau kami ini update ini, kan nyambung. Ada sebuah judulnya begini tentang fikih siasat Ramadan. Ketika satu persatu syariat Islam ini digugat oleh mereka. Coba satu persatu digugat. Dan yang menarik di fikih siasah kita dalam ilmu perpolitikan ini, ada dua hal yang hilang. Perhatikan. Satu, hilangnya rasa malu. Yang kedua, hilangnya wala, loyalitas dalam beragama. Saya ulangi, hilangnya rasa malu, dan yang kedua adalah hilangnya loyalitas terhadap agama. Coba ini penting. Di tren mereka ini, kebatilan itu dianggap keren, kebodohan dianggap keren. Ini aneh. Maka kalau saya bilang dalam Al-Quran itu saya sampaikan, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka ini tak ubah seperti binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Coba kita ya, mungkin kalau salah berkelahi ke masjid pun malu, ketemu kawan pun malu. Ini dah, ini dua hal ini kalau dikaitkan, hilangnya rasa malu dan hilangnya wala. Dari mana wala dan rasa al-haya ini? Dari iman, al-iman. Makanya apa yang diucap, apa yang diyakini dengan hati, dan apa yang kita amalkan, tiga hal ini harus ada dalam fikih siasat. Saya ulangi, apa yang diucap, apa yang kita yakini, dan itu harus terwujud dalam amal. Maka coba baca fikih siasat tentang kepemimpinan. Nabi mengajari calon pemimpin itu adalah memang imam di masjid, salat dan imam. Alladzina in makkannahum fil ard aqamus salat wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Perhatikan, orang-orang yang kami teguhkan mereka di mana? Di muka bumi. Diteguhkan itu diberi kedudukan. Siapa mereka? Apa ciri-cirinya? Aqamus salat. Mereka ini menegakkan salat. Wa atawuz zakah. Mereka mengeluarkan zakat, menunaikan zakat. Yang ketiga, yang keempat, perhatikan. Seolah-olah ini tidak nyambung antara sholat sama zakat. Padahal ini adik-beradik. Kenapa sholat zakat lalu datang perintah menyeru yang ma'ruf, mencegah yang mungkar? Jadi bukan hanya seolah-olah, jadi ini syarat. Kalau mau menegakkan kedudukan bukan hanya lagi negara tapi Islam di muka bumi ini, tengok orangnya, menegakkan sholat atau tidak, menunaikan zakat atau tidak,
Yang ketiga, menyuruh yang ma'ruf atau tidak, mencegah yang mungkar atau tidak. Justru saya tengok hari ini sholat di blender, uang zakat ditelak, menyuruh yang mungkar, mencegah yang ma'ruf. Tenggelam lagi kita. Coba. Shadaqallahul azim. Ada satu hal yang menarik bicara tentang fikih siasat. Ambil al-qudwah, keteladanan. Tidak ada dalam sejarah saya lihat orang mau pemimpin, mau calon pemimpin itu yang ditengok itu selfie sholat, tidak ada. Pencitraan tidak ada. Tapi apa? Tazkiyah al-iktiraf. Begini, secara umum bahkan dalam ilmu ulumul hadis, dia disebut jujur, dia disebut dusta, dia disebut pembohong, penipu, itu diakui dan diketahui oleh masyarakat. Selevel dengan dia, guru dia, murid dia, pengakuan ulama-ulama yang sezaman dengan dia bahwa dia ini pendusta atau jujur, khianat atau amanat, itu ketahuan. Itu tidak bisa dipungkiri. Makanya hadis itu tidak bisa ditipu-tipu, tidak bisa. Karena asbab wurud hadisnya, kalau Quran itu kan asbab nuzul, sanad matannya itu jelas. An sampai ke atas, sampai ke Rasul, itu jelas. Ini qudwah. Makanya yang sekarang menjual-jual agama dalam bernegara ini, dia tak kesian sama anak cucunya. Tengok nanti menyesal. Baca kisah perang salib. Baca. Saya sudah baca. Ketika umat Islam disembelih, dibunuh, ada yang ditanya, kau partai apa? Kau mazhab apa? Kau Syafi'i atau Hanafi? Hati-hati. Saya udah nonton semua film-film pengkhianatan Cina. Film ya, jangan dipotong video. Siap. Pengkhianatan, film-film pengkhianatan Cina, justru pengkhianat itu nanti terakhir dibunuh. Apa dia bilang? Agamamu aja kau khianati, apalagi aku. Tidak. Agamamu aja kau jual, apalagi kami, katanya. Tak betul kau ni, tak. Bahasa kasarnya, Tuhan kau aja kau bohongi, apalagi kami ini. Selesai. Tapi kenapa Pak Yemri minta kita ini? Supaya kita sadar besok, supaya kita jangan sampai musuh kita itu kita tahu bahwa dia musuh, tapi udah musuh awalnya. Makanya kok nenek kita ini dulu tak banyak gaya, tak banyak tuntutannya. Saya udah cerita banyak sama kawan-kawan yang ada yang lepas penjara, bahkan ada yang tadi baru jumpa. Dia dulu pernah
tugas brimob melarikan diri dari barat penjara 6 bulan, akhirnya jadilah pegawai entah di mana, akhirnya hijrah. Memang Pak Ustaz, kita ini umat Islam ini memang yang dirusak itu yang pertama perut kita, itu yang dibeli, itu yang dibeli. Kau mau mobil, kau mau apa? Nah, coba baca sejarah Nabi. Kisah Abul Walid Utbah bin Rabi'ah. Baca. Kisahnya begini. Mereka berkumpul di nadwah mereka. Mereka ibarat kita sekarang itu punya sekretariat. Orang-orang kedengkot kafir Quraisy berkumpul. Berdirilah yang bernama Abul Walid Utbah bin Rabi'ah. Ini, aku mau menemui Muhammad, katanya, dengan pongah dan sombong. Ada apa? Aku ingin menawarkan kepada Muhammad tawaran. Jika satu di antara sekian tawaran itu nanti dia setujui, maka perhatikan, habislah dakwah. Kata orang kafir Quraisy, berangkatlah cepat. Temui ya tadi, jumpa dengan Nabi. Pertama yang dia lakukan apa? Dia rendahkan Nabi. Ya Muhammad, kau tahu kan kami ini bangsa Quraisy, terpandang di antara bangsa suku-suku yang lain. Dia bilang, sesungguhnya Arab ini kecil bagi kami untuk mencarimu. Habis itu dia bilang, ya Muhammad, kau ini udah memecah belah persatuan. Nah ini di situ dia. Jadi saya lihat tagline memecah belah, teroris, radikalisme, ini sebenarnya cuma, kalau bahasa fikih siasat ini sampul aja. Jangan terlalu ibu baca media ini banyak menyesatkan. Ibu ketika membaca, ibu share pula lagi nanti, masuk ke grup, ya, nggak usah, itu hanya sekedar sampul aja untuk mengelabui umat Islam. Seolah-olah umat Islam inilah yang menghambat kemajuan Indonesia. Ujung-ujungnya itu bising, azannya, ritualnya dan lain sebagainya. Padahal dia sudah dibuktikan. Ada keluarga Kristen, seorang anak mengakui bahwa ketika membangunkan anaknya, kata ayahnya, kalian tengok itu umat Islam, subuh aja udah keluar sholat. Itu disebutkan di percakapan keluarga Kristen. Ini bilang itu, tengok mereka subuh aja udah keluar. Softnya mati. Itu disampaikan. Jadi Abdul Walid ini datang mudah-mudahan merendahkan Nabi dan menuduh Nabi bahwa Nabi ini pemecah belah bangsa Quraisy, bangsa Arab. Baru yang ketiga, ini fikih siasat. Fikih siasat, musuh ingin merendahkan dan merusak dan menghina agama Islam. Yang ketiga cara Abdul Walid, ya Muhammad, karena kau udah kurendahkan, karena engkau udah kukatakan memecah belah. Ini poin yang ketiga. Sekarang
kutawarkan kepada engkau tawaran. Pilih. Kalau engkau ingin harta, kami kumpulkan harta kamu. Engkau orang yang terkaya, terpandang di kalangan kami. Kalau ingin engkau kedudukan, kami beri engkau kedudukan. Kami tidak akan memutuskan suatu perkara kecuali melalui engkau. Engkau ingin wanita, tinggal kau pilih nikahi. Bahkan kami memilihkan kepadamu seorang mantri, tabib, dokter. Kalau kau sakit, ada yang bisa menyembuhkan. Tapi ingat, 4 yang kami minta cuma 1. Tinggalkan dakwah. Jadi saya baca buku-buku fikih siasah ini, ternyata berbicara pemerintahan, perpolitikan, menjaga agama dan seterusnya, ya untuk menegakkan agama. Gak ada yang lain. Jadi kalau ada yang bicara pemerintah dan politik tapi dia merusak agama, itu musuhmu. Catat. Itu hanya kamuflase, penyamaran. Makanya mereka enak menjual agama ini cuma 5 tahun sekali. Ada maunya. Padahal mata, telinga, akal ini mencatat bahwa dia bukan ahli dalam menjaga agama. Apa yang terjadi kepada Abu Walid? Kata Nabi, ya Utbah, sudah cukup, sudah ya Muhammad. Kata Rasulullah SAW, kalau ada kebukaan aja. Dari dulu berarti dari sejak Nabi punya musuh-musuh ini, yang diuji dakwah Nabi, diuji risalah Nabi ini, cuma 1 yang mereka minta, supaya kita tidak mendakwahkan Islam. Coba. Tapi mereka putar-putar itu, ke minyak, ke azab, ke logo, ke teroris, ke radikal, sampai nanti kemana-mana. Intinya cuma 1 plus 1. Syariat itu digugat. Tidak usah jauh di Indonesia. Saya 4 tahun di Mesir. Dan ketika daftar S2 di satu universitas bernama Zamalek di Mesir, saya ditangkap. 3 kali saya ditangkap oleh polisi Mesir. Ya, memang dulu jenggot saya agak lebih panjang. Sementara orang Mesir sendiri nggak boleh berjenggot. Justru yang berjenggot di Mesir itu intel. Ngeri kan? Gak percaya kan? Iya. Di Mesir yang berjenggot itu intel. Jadi yang mencukur hadis itu orang-orang pergerakan. Takut mereka. Entah kenapa saya ini sholat subuh dulu. Kalau udah pemilu di Mesir, masjid itu macam apa? Sunyi. Masjid hanya bisa sholat, iqamat baru datang, assalamualaikum, assalamualaikum, bubar. Di zaman siapa? Husni Mubarak. Katanya sekarang lebih ngeri lagi. Makanya ada beberapa anak-anak Indonesia yang pernah dideportasi. Itu penting, kalau udah dicurigai tanggap pulang. Saya alhamdulillah dapat pertolongan dari Allah, dijamin sama dosen Azhar. Pangkat ini murid kami di Azhar. Saya yang menjamin, lepaskan.
Sholat saya ke masjid. Habis sholat langsung pulang. Hujan. Kalau dah masuk disentrum, kuku ditarik, hanya padahal Muslim, ya? Mesir. Kalau orang dengar Mesir, Muslim itu Ardul Anbiya, gitu ya, bumi sahabat. Tapi kalian tak tahu di situ umat Islam dibunuh, ulama ditangkap, buku dibakar, senyap, polisi di mana-mana. Jadi ini sebenarnya diangkat kembali fikih siasah ini sejak kolonial penjajahan ini. Jadi sebelum ada penjajahan tahun 30-an, 40-an, sebenarnya dunia ini paham bahwa umat Islamlah raja diraja dalam mengatur urusan kenegaraan. Sama. Mana? Andalusia, Granada, Valencia, Spanyol yang sekarang itu kan dulu dibuka, ditaklukkan yang bernama Tariq bin Ziyad. Berapa tahun? 8 abad. Berapa itu 800 tahun? Yang daerah Balkan yang kita bilang Uni Soviet, Rusia, ya, Uzbekistan, yang itu semuanya kalau pergi ke Azhar, pergi ke Madinah, itu memang betul-betul mereka itu cerdas dan banyak Muslim. Daerah salju dan Masya Allah. Jadi saya ulang, untuk menghabisi pemerintahan Islam itu, ya itu tadi penjajahan tadi, kesepakatan ya, termasuklah PBB, cukong semua itu, pengkhianat semua dengan mengatasnamakan keamanan persatuan bangsa-bangsa. Tapi inti yang saya baca di persatuan bangsa-bangsa itu untuk menahan lajunya pergerakan umat Islam. Artinya itu di bawah kendali mereka. Coba tanya negara Arab, saya bongkar sekarang. Coba tanya negara, mana negara yang tak terlibat hutang kepada Amerika? Semua terlibat. Dianggap itu berhasil oleh pemerintah Cina, begitu juga masuk ke negara Afrika. Untuk menggadaikan negara, mereka memulai dengan hutang, investasi. Hati-hatilah, bukan saya tak enak ya, tapi jangan, kalau saya tak suka viral saya. Hati-hati. Maka istilah program over one bill one road itu, Tiongkok sampai ke Malaysia, Singapura, ke Indonesia, Thailand, Vietnam, itu memang sudah ada jalur peta mereka komunis. Jadi itu kita kesampingkan, maka saya anggap itu dalam wa makaru wa makarallah. Jadi ini kita angkat kembali, kita angkat, kita semangati bahwa satu di poin penting di maghrib menjelang isya ini, satu, umat Islam harus kembali ke masjid. Ini poin. Karena Nabi ketika hijrah terakhirnya ke Yathrib itu Nabi membentuk masjid sebelum membentuk negara. Ada kekhawatiran yang saya baca, makanya mereka membatasi masjid, gaungan azan, menjauhkan anak-anak muda dari masjid. Itu bisa dibilang 75% sudah berhasil. Menusuk ustaz di masjid. Coba. Bahkan maaf ya, ini bukan hanya teori. Coba tanya sekarang Mendagri,
buka situsnya. Salah satu pengaruh dihapusnya bansos berpengaruh kepada bantuan pemerintah daerah ke masjid. Catat. Dengan alasan intinya bansos ini banyak yang korupsi. Yang mengkorupsi siapa? Satu. Yang kedua, ternyata dari bansos ini banyak sebenarnya manfaat untuk umat Islam. Salah satunya pemerintah daerah boleh memberi bantuan uang ke mana? Ke rumah Allah. Sekarang saya buka sedikit lagi. Ingat kenapa masjid? Ternyata masjid itu sentral. Kenapa disebut sentral? Karena masjid ini steril dari kepentingan dunia. Maka jika ada masjid dikuasai hanya untuk kepentingan dunia, tidak akan berkembang. Muak orang lain. Ada, saya bilang ke ustaz-ustaz ini, kalian kalau dikasih jabatan masjid, jangan sampai kita bahasanya, maaf ya, itu sumber penghasilan. Malu kita. Buatlah untuk umat, buat untuk kekuatan umat. Padahal ini lancang kuning mulai. Maaf saya sampaikan. Kenapa mereka menganggap ini bahaya? Karena ini steril. Karena ini adalah apa? Tempat bertemunya umat. Masya Allah. Maka ini saya bilang ini isyarat. Yang kemarin Isra Mi'raj, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Bahkan Isra Mi'raj pun kenapa destinasinya itu dari masjid ke masjid. Itu isyarat sebenarnya. Isyarat bagi umat. Kita tidak akan mungkin bahasanya menang kalau kafe lebih ramai dari masjid. Tempat-tempat hiburan lebih ramai dari masjid. Dan saya bilang ini sangat disayangkan usaha-usaha kita kalau dah dapat jabatan masjid, jangan masuk ke kita. Kita kawal untuk kita, untuk menaikkan nama kita. Kecil, kerdil, naikkan nama umat Islam, naikkan dakwah Islam. Rangkul itu. Masjid itu tempat merangkul. Masjid itu tempat strategis umat menyusun kekuatan umat. Jadi kalau yang bicara fikih siasat, dimudahkan. Kalau saya baca nanti teorinya, tak paham juga Bapak Ibu. Jadi saya coba ringkas, saya baca. Oh, kenapa Nabi itu mengawali membentuk negara itu masjid? Diatur bangsa pasar, pangan itu dari masjid. Diatur pengutusan ulama ke berbagai daerah itu masjid. Strategi perang itu masjid. Coba lihat. Maka ini alhamdulillah Masjid Al-Mu'minin, Masjid Taibah, Nurul Yakin, Jami'atul Zahidin. Pernah dulu muawalah, saya usulkan, tolong kita ini sinkronkan. Ini saya bongkar yang poin ketiga. Minum ya. Saya puasa. Saya buka rahasia ini. Ibu, bapak, lihat pernyataan siapa? Presiden Amerika, Joe Biden. Ya, dia perhatikan kenapa
negara-negara muslim itu diputus rantainya, urus negara masing-masing, lalu dituduh negara itu radikal, dituduh negara-negara muslim itu radikal. Coba lihat, ketika perang Ukraina dengan Rusia, digerakkan seluruh bisnis Yahudi di dunia ini embargo Rusia. Bisa kan? Itu harus dibaca. Bahkan McDonald, KFC suruh tutup, dibekukan aset-aset Rusia di negara-negara yang dikoordinir oleh Yahudi. Kami waktu saya sama ACT, waktu dibombardir Ramadan tahun lalu, diinjak jamaah tarawih, sedang sholat tarawih di Masjid Al-Aqsa. Ingat itu. Kami pergilah dengan ACT, aksi cepat tangan keliling. Tak ada sedikit pun masyarakat itu yang bisa dibilang 0,%. Saya serukan, boikot seluruh produk-produk Yahudi. Kita kasih selebaran. Malah buka puasa di KFC McDonald. Mana juga? Ngeri kan? Saya ulangi, ketika perang digunakan mereka kekuasaan, pundi-pundi, sampai organisasi underbrow-nya itu digerakkan, matikan Rusia. Saya baca, bikin siasat. Coba ingat nggak yang memproklamasikan, mensosialisasikan yang di Jawa tukar uang dengan emas ditangkap kan? Saya bilang di negara Yahudi White House, Gedung Putih itu ada khusus meja jasus intelijennya bekerja. Mana muncul umat Islam dengan produknya? Mana muncul umat Islam yang dengan politiknya? Itu ada khusus. Saya kalau mau bicara Indonesia tak enak, masalahnya bilang, tapi kalian paham. Jadi tengok besok, setiap mana umat Islam, ini penutupnya lebih agak hangat ini. Tengok besok di negeri ini mana umat Islam yang ingin mensosialisasikan, mendeklarasikan. Saya buat kesimpulan, tolong yang ingin bergerak menyatukan umat, jangan terlalu iklan-iklan. Diam-diam aja. Baca di buku komunis, cara mereka mensosialisasikan program dan lain sebagainya. Diam-diam, silent. Ini strategi umat Islam. Saya ini bicara fikih saja. Kalau kita ingin menang, jangan keluar-keluar, santai, tapi ikat masjid ke masjid, buat semangat, buat ini. Tapi kalau besok kami ini pun ya biasa. Kalau hal tantangan dan ujian itu, macam Ustaz Somad dimasukkan Ustaz radikal sampai dipanggil dia ke TV1. Itu kalau mental alumni Mesir Azhar itu masih 0, itu bukan ujian, biasa, hal yang biasa. Jadi saya ulangi, ikhwafillah, ayo semangat nih, bergerak, tapi nggak perlu kita keluar-keluar, karena ini zamannya lagi tidak adem, tidak baik. Dan kalau bisa saya mengingat Babi Haikal sama almarhum Ustaz kita Tengku Zulkarnain. Kalian tabungannya duit kalian, konversikan ke emas. Pada saatnya nanti puasa kita sebulan, berkurung di rumah, tak usah kerja.
menang. Itu kata beliau. Ini kenapa kita seolah-olah diikat perut kita ini, dimiskinkan, takut kita, akhirnya tunduk. Itu yang bahaya. Sama atau kita dulu lari ke hutan, apa-apa, tapi agama selamat. Siapkan aja, konversikan duit kita, jangan buat di bank. Saya aja duit saya di bank paling 1.500.000, beli listrik, beli ini, mobile. Konversikan ke emas. Pada saatnya nanti, bismillah, pegang agama ini. Kalau perut sudah kita kalah, tak bisa. Kalah agama. Puasa kita, ya, bismillah. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.